Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Di saat wabah COVID-19 menimpa kita semuanya, pemerintah yang kemudian juga dibantu oleh semua stakeholders telah membuat sekian banyak aturan yang tujuan utamanya adalah untuk mengendalikan wabah ini. Nah, bagaimana sikap sebagai rakyat dan juga sebagai umat dalam konteks beragama menghadapi perintah dari waliul amr atau pemerintah seperti ini? Kalau kita rujuk di Al-Quran, kita mulai dari surah nomor 4, ayat yang ke-59. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan juga taatilah ulil amri, yaitu orang atau sekelompok orang yang telah kita berikan amanah setelah kita musyawarah untuk mengurus segala urusan kita, terutama urusan yang berkaitan dengan aspek-aspek kehidupan sosial, politik, ekonomi kita semua. Maka ketika kita, misalnya sekarang pemerintah membuat aturan tentang PSBB, juga membuat larangan agar kita sementara menunda untuk tidak mudik dulu. Nanti setelah situasinya reda, stabil, tenang, silakan untuk kembali. Misalnya begitu. Apakah kemudian kita mengikutinya itu bukan bagian dari ajaran agama? Jawabannya jelas itu adalah ajaran agama. Allah menyatakan tadi, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri. Yang menarik memang redaksinya di sini adalah ketika Allah menyebut ketaatan kepada ulil amri tidak disertai dengan kata ati'u. Yang ada ati'unya cuma dua, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri. Tidak disebutkan wa ati'u ulil amri. Apa maknanya? Memang ketaatan kepada pemimpin, kepada para ulama, dan kepada siapa saja yang kita sebut ulil amri itu bersyarat. Syaratnya apa? Syaratnya sepanjang aturan yang dibuat menyangkut urusan kita itu tidak bertentangan dengan syariat, tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya. Dan sekarang kita bertanya, apakah kalau kita dilarang mudik itu bertentangan dengan syariat? Jawabannya tentu tidak, karena tujuannya untuk kemaslahatan. Apakah kalau ada pembatasan sekarang dalam konteks mobilisasi atau mobilitas kita sehari-hari itu bertentangan syariat? Tentu jawabannya tidak. Maka menjadi wajib, menjadi penting kita untuk menaati pemerintah, untuk menaati waliul amri. Kenapa? Karena di sini ada ruang yang disebut musyawarah. Di Al-Quran, sekian ayat menyuruh kita untuk bermusyawarah dalam satu urusan dan menghargai hasil keputusan musyawarah itu. Surah 3, 159 misalnya, Allah berfirman, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Setelah para pemimpin yang juga diwakili oleh wakil-wakil kita semuanya, musyawarah kita semuanya diwakili pemimpin, para wakil kita, baik di Dewan Perwakilan dan seterusnya, mereka bermusyawarah untuk mencari formula terbaik bagaimana mencegah wabah ini supaya tidak terus akan kemana-mana. Salah satunya PSBB. Dan itu hasil musyawarah, hasil kesepakatan kita bersama. Maka ciri orang yang beriman, meskipun boleh jadi aspirasi kita tidak sama, tapi karena musyawarah sudah memutuskan itu, kewajiban kita untuk menaatinya. Itu adalah poin yang kedua. Sehingga penghormatan kita terhadap hasil musyawarah bersama juga bagian dari ajaran agama yang kalau kita amalkan dengan ikhlas itu akan menghasilkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kenapa Islam atau Al-Quran dan hadis begitu kuat agar kita sepakat, agar kita menghormati hasil musyawarah yang kemudian dibentukkan dalam aturan-aturan pemerintah kita? Karena agama kita memerintahkan agar kita tetap menjaga persatuan. Di surah nomor 3 ayat 103 Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali agama Allah, jangan terpecah belah. Maka atas hasil musyawarah perintah para pemimpin yang tujuannya itu adalah untuk kemaslahatan, kalau ini kemudian dilanggar yang menimbulkan madharat dan boleh jadi akan kerusakan atau chaos, itu yang dicegah oleh agama. Karena agama berpesan, hendaklah kalian jangan terpecah belah.
Meskipun itu harus mengorbankan, maaf, aspirasi dan perasaan kita. Harus mengorbankan ego dan kepentingan kita. Tapi demi kemaslahatan bersama, kita harus ikuti aturan itu. Dan kalau itu dapat kita konsisten lakukan, maka bukan hanya pahala yang kita raih, tapi juga masalah akan segera dapat solusinya. Karena tujuan dibuatnya aturan, tujuan diturunkannya perintah dari atasan maupun pemerintah kita tidak ada lain demi kemaslahatan kita bersama. Maka termasuk kalau para ulama menghimbau agar di bulan Ramadan misalnya, himbauan khususnya di zona merah agar kita menjaga diri untuk tetap beribadah di rumah. Tidak memaksakan untuk ibadah bersama-sama yang menimbulkan kerumunan. Sekali lagi, itu pun juga dasarnya karena kemaslahatan. Orang yang kemudian menuruti egonya, mohon maaf dalam tanda kutip, ngeyel, demi meraih pahala, tapi justru ternyata menimbulkan mawarat, ini sebetulnya orang sedang melanggar aturan agama. Karena Allah berfirman di surah 2:195, wala tulku biaidikum ila tahluka. Janganlah kalian menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Tetap tinggal di rumah untuk melakukan segala bentuk aktivitas kita termasuk dalam ibadah dan hindari kerumunan. Itu adalah inti dari perintah pemerintah kita dan mengikutinya insya Allah adalah bagian dari ibadah yang akan mendapatkan pahala dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sama gua nih, kita udah sampai ke akhir acara di hari ini. Dan tenang, karena gua akan nemenin lu terus setiap hari ya di sahur lu ya. Oke, nah tapi kalau kita bicara tentang hari ini menarik, yaitu adalah tentang bagaimana manusia dalam keadaan terdesak biasanya. Tadi kalau katanya Profesor Renald, kalau sudah ada rasa sakitnya maka manusia akan berbuat sesuatu yang lebih ya. Mereka akan menciptakan ide-ide baru, karya-karya baru akan keluar dari otaknya. Terutama para pemimpin. Nah, pemimpin-pemimpin ini sekarang diuji apakah mereka bisa mengeluarkan ide-ide kreativitas untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Juga Anda, juga saya, juga kita semua. Dari kita juga, apakah kita punya ide-ide lain atau ide-ide baru? Ya, mungkin untuk bertahan hidup di masa corona COVID-19 ini. Tapi satu hal yang saya percaya, bahwa kita diciptakan Tuhan dengan otak yang berbeda dengan makhluk ciptaan lainnya untuk berpikir. Dan karena kita bisa berpikir, kita bisa bertahan. Saya Deddy Corbuzier, selamat menjalankan ibadah puasa. Oppa Gangnam Style, hey, Gangnam Style. Oppa Gangnam Style, hey, Gangnam Style. So, ada satu permainan, permainan unik sekali. Orang naik kuda, tapi kuda bohong. Namanya kuda lumping. Anehnya permainan ini, orangnya suka lupa diri. Kadang asik duduk, Kadang makan rumput, makan beli, juga makan kaca. Aduhai, ngeri sekali. itu kuda lumping. Oppa Gangnam Style, hey, Kuda lumping. Oppa Gangnam Style, Gangnam Style. apa sekarang cowok pada jago acting? Apa ku salah bila andalkan cinta? Oppa Gangnam Style, hey, Gangnam Style. Oppa Gangnam Style, hey, Gangnam Style. All right, good people, come on. Take it by the Gangnam Style. Gangnam Style. Ini eating style. Eating style. Patah-patah style. Patah style. Ini ITC style.
Silakan kakak. Bajunya kakak. Boleh kakak. Ini ngebor style. Ngebor style. Ini capek style.